Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor senantiasa berkomitmen melayani masyarakat secara optimal, termasuk menerima masukan dari masyarakat. Kami berupaya meningkatkan kualitas layanan dari waktu ke waktu dengan prinsip keterbukaan, transparansi, dan sesuai dengan perkembangan teknologi digital. Hari ini kita akan obrolin salah satu aduan masyarakat tentang pedoman penggunaan pengeras suara pada masjid atau musola. Mau tahu kelanjutannya? Yuk saksikan Ruang Ngariung Si Cepot podcast edisi kali ini. Sebenarnya kita juga tidak tahu tuh kejadian seperti apa, tapi itu ada laporan dari masyarakat yang berkeberatan akan keberadaan suara speaker yang mengganggu kesehariannya. Kami mendapatkan informasi langsung dari Kemenag Kabupaten Bogor, diteruskan kepada wilayah kami yaitu KUA Cibinong. Kemudian kebetulan saya ini menjadi penyuluh di KUA Cibinong. Jadi laporan tersebut tersampailah kepada kami dan kami memverifikasi bahwa iya ada yang keberadaan speaker yang keras itu. Pada awalnya masyarakat kami di wilayah Furinirwan 2, tepatnya di Musola At-Taqwa, sebenarnya tidak terjadi apa-apa. Masyarakat pun tenang, damai, rukun, tidak ada masalah. Tiba-tiba ada yang melaporkan bahwa di musola tersebut menurut pelapor melebihi suara masjid yang terdekat, maksudnya. Padahal kami masyarakat jamaah di situ tidak ada yang merasa komplain, tidak ada merasa keberatan dengan tersebut. Kami pun tahu bahwa surat edaran nomor 5 tahun 2002 bahwa pengeras sudah ditentukan seperti itu. Ada pengeras suara, bahkan untuk sholat untuk sebelum pelaksanaan sholat fardu 10 menit sebelumnya memang sudah ada seperti itu. Nah, kami masyarakat kaget kenapa dilaporkan seperti itu. Sudah ada dari tahun 1978 berupa surat edaran dari Dirjen yang isi edarannya sama, hanya mungkin diperluas sesuai dengan perkembangan yang terjadi di kehidupan masyarakat. Ya, dalam surat edaran nomor 05 tahun 2022 terkait dengan pedoman penggunaan pengeras suara baik di masjid dan musola. Jadi surat edaran sudah ada, bahkan beberapa waktu sebelumnya saya sudah mengadakan rapat dengan staf, tentunya dengan penyuluh, fungsional, penghulu, dan membentuk satu tim agar nanti kita mengagendakan untuk bisa mengadakan Zoom terkait sosialisasi surat edaran Menteri Agama nomor 05 tahun 2022 ini. Alhamdulillah sudah dilaksanakan pada saat itu secara Zoom, bahkan Kepala Kantor Kementerian Agama pun sudah memberikan arahan dan terkait dengan penjelasan pengaturan pengeras suara di masjid dan musola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang jawab salamnya banyak ini. Mudah-mudahan masuk surga semua kita nanti ya. Amin. Sobat religi, Ruang Ngariung Si Cepot, sarana informasi cerdas, elegan, praktis, orisinil dan tepat. Podcastnya Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor. Insya Allah kita hadir memberikan informasi, memberikan hal-hal
terkini terkait kebijakan kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor. Juga tak lupa kita akan memberikan informasi ataupun klarifikasi terhadap berbagai masalah yang ada di kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor. Nah, dalam hal ini kita akan mengupas tuntas mengenai masalah adanya pengaduan masyarakat ya di tahun 2023 ya. 2023 awal. Nah, sejauh mana dan di mana? Nah, ini kan kita kupas bersama para narasumber yang kita undang hari ini. Di sini sudah ada Ustadz Ade. Assalamualaikum Ustadz Ade. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Gimana Pak Haji, sehat? Alhamdulillah sama ya. Alhamdulillah Ustadz Ade ini adalah salah seorang penyuluh non PNS dari Kecamatan Cibinong. Siap. Yang kedua adalah Haji Syahroni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Haji? Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat terus ya. Alhamdulillah. Dan lancar segala aktivitas. Amin. Dan yang tak kalah penting adalah ini yang tidak asing lagi, beliau yang sering warak-wiri ya ke manapun ya. Dan pernah ditugaskan dimanapun. Beliau adalah Kepala Seksi URS dan Pembinaan Syariah Bapak Haji Robi Syamsi. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kang Cepat, Kang Hasan. Alhamdulillah, ini reg-reg kalau bahasa Sunda. Hadir tokoh-tokoh yang memang ini memberikan nuansa yang sejuk gitu ya. Nah, kembali ke tadi permasalahan, ada satu dumas atau pengaduan masyarakat sudah lama sih, tapi tidak ada salahnya ini untuk semacam warning juga untuk informasi untuk kita semua bahwa ada sesuatu kebijakan kadang di bawah itu ada retensi atau ada sesuatu yang masyarakat sepertinya juga ya menyampaikan sesuatu penilaian terhadap satu kebijakan. Nah, ini yang pernah kita dengar itu adalah adanya keberatan penggunaan penggunaan speaker di musola. Nah, boleh cerita Kang Ades nih, gimana Kang Ade ini? Iya, begini ya Pak. Awalnya kami kebetulan adalah sebagai garda terdepan yaitu penyuluh agama Islam. Tugas kami ada di wilayah Kecamatan Cibinong. Ya. Alhamdulillah kegiatan kami itu begitu padat dan juga banyak sekali kegiatan-kegiatan di luar, khususnya masalah keagamaan. Nah, pada sekitar tanggalnya itu kalau nggak salah tanggal 25 Januari 2023 kemarin, awal tahun ya. Iya. Kado berarti. Kado itu. Ya, kami mendapatkan laporan. Ya. Sebenarnya sih bukan ke kami. Awalnya itu ternyata ada laporan masyarakat ke Kanwil katanya kan. Awalnya ke Kanwil dulu, langsung ke Kanwil. Kemudian turun ke tingkat kabupaten yaitu ke Kemenak Kabupaten Bogor. Kemudian dari Kemenak turun lagi langsung ke KUA Kecamatan Cibinong. Itulah hebatnya Kemenak itu. Jadi satu komando, satu barisan. Nah, gitu. Informasi cepat ya. Langsung. Makanya bukan hitungan hari bulan ya, iya, tapi itu hitungannya detik itu langsung kan. Karena kita juga sebagai garda terdepan ketika mendapatkan ada laporan tentang ada yang berkeberatan gitu ya, tentang adanya ya suara atau pengeras suara yang tidak sesuai. Pas kebetulan juga kami juga sudah mendapat sosialisasi bahwa itu memang tidak dibenarkan kalau misalkan ada pengeras suara ya tidak sesuai berlebihan ya. Maka dari itu ya tugas kami adalah meng-cross check keadaan di sana melalui kepala KUA gitu. Pak Ade siap ke sana, kita langsung ke tempat lokasi gitu kan. Kalau kata kita padahal waktu itu habis kalau nggak salah habis kegiatan FKPAI di waktu itu di daerah Kemang Cibanteng ya, waktu itu macet waktu itu kan, sore-sore ditelepon sama kepala KUA. Akhirnya kita langsung sholat maghrib di jalan, pinggir jalan itu di daerah Pemda Kabupaten Bogor. Kemudian setelah maghrib kita langsung ke lokasi. Nah, saya pengen tahu nih
langsung itu sholat isya berjamaah di sana gitu. Pengen tahu ini benar nggak ini laporan masyarakat gitu. Seperti itu Pak Hasan. Ya, gitu. ya. Awalnya kronologinya. Kemudian setelah kita berada udah di tempat tersebut, yaitu adalah di daerah perumahan Puri Nirwana 2, ya, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Cibinong. Kita di sana bersama mendampingi, sebenarnya kami ini mendampingi Kepala KUA waktu itu, ya, masih Bapak Kiai Haji Raden Robi Samsi yang sekarang menjadi Kasih Rais. Begitu aktif beliau, begitu. Beliau ketika dapat perintah dari atasan langsung, kita yang di bawah ya harus berani ngejar-ngejar itu. Akhirnya alhamdulillah kita berada di sana, kita ngobrol dengan tokoh-tokoh yang ada di sana. Kebetulan pelapornya pun nggak ada waktu itu di sana, tapi kita mendapatkan laporan bahwa ini adalah perintah dari atasan kita, bahwa kita harus tabayun di sana. Betul. Iya gitu. Akhirnya kita kumpul dengan para DKM di sana dan tokoh-tokoh masyarakat di sana. Benar nggak nih? Ternyata mereka DKM itu tidak sadar, tidak merasa saya di sini baik-baik aja gitu. Gitu. Jadi merasa nggak, kayaknya biasa aja gitu kan. Saya tidak tahu nih ada laporan dari masyarakat ini gitu. Makanya ya kita takut salah langkah, makanya kita bertabayun ke Bapak, saya bilang gitu kan, melalui Kepala KUA waktu itu. Oh iya, akhirnya dijelaskan itu bagaimana melalui Kepala KUA dan juga tokoh masyarakat juga merupakan penghulu di sana juga, yaitu Pak Haji Saroni, menjelaskan bahwa ini ada aturan tentang SM Menteri tentang aturan pengeras suara dan sebagainya, dan ada warga yang berkeberatan tentang suara itu, volumenya gitu. Bagaimana tanggapan Bapak gitu. Akhirnya ya kita ngobrol-ngobrol singkat, dan mereka pun kalau istilahnya kalau misalnya kami salah gitu ya, kalau kami salah saya siap ditegur gitu, istilahnya siap ditegur, siap menerima masukan dari masyarakat gitu. Tapi dan nanti kita dengar aja klarifikasi dari DKM gitu ya. Pokoknya kita bisa menjembatani laporan masyarakat bahwa ada yang berkeberatan gitu. Seperti itu kronologi ya Pak Hasan. Dan itu sampai ketika bertemu itu ada semacam pertemuan dengan pelapor atau bagaimana? Nah, justru itu saya sendiri itu belum ketemu pelapor, belum dengar. Tapi ya itulah, karena kami ini diberi tugas oleh atasan, bagaimana caranya supaya membuat harmoni dan kerukunan antar umat beragama yang ada di lingkungan, supaya jangan sampai ada gesekan-gesekan di masyarakat. Seperti itu kita mengidentifikasi diri gitu, gercep lah, jangan sampai rame dan malah membesar gitu kan. Terus saat itu ada semacam tulisan kronologis atau bagaimana? Iya, akhirnya kita bertabayun dengan tokoh-tokoh yang ada di sana, dan mereka istilah katanya, saya siap menerima gitu kan, menerima kritikan dari masyarakat gitu. Dan juga masyarakat di sana memang ada pro kontra mungkin ya di sana. Ada yang menerima, ada yang tidak. Bahkan tapi yang ada di lingkungan musola tersebut sebenarnya tidak berkeberatan dengan suara speaker tersebut, karena yaitu membantu mereka juga. Apalagi yang non muslim juga, alhamdulillah mereka itu ketika mendengar suara azan subuh, mereka seperti alarm gitu. Karena kalau nggak kedengaran suara subuh, dia katanya kesiangan, karena bekerjanya di luar kota, misalkan di daerah Jakarta, Depok dan sebagainya. Jadi ketika mendengar suara azan, justru mereka itu merasa terbantu. Alhamdulillah katanya dibantu oleh pengeras suara musola gitu. Tapi tetap kita harus menjaga, jangan sampai
ya itu kita memberi masukan kepada masyarakat atau terutama DKM di sana, jangan sampai suaranya itu terlalu bising gitu Pak, gitu. Kan ada aturan-aturannya tuh di SE-nya, suara-suara tersebut Berapa desibel? Iya, berapa desibel gitu kan. Sehingga bukan malah memberikan semangat untuk ke masjid. Jangan sampai dengan suara bisingnya itu malah memberikan apa ya, kalau kata ini mah jadi kesel gitu. Kalau bahasa Cibinong itu ngedumel dalam hati gitu kan. Akhirnya bukan malah ke masjid, malah kesel gitu. Nah, gitu sebenarnya seperti itu. Gitu Pak Hasan kira-kira. Dan alhamdulillah selesai ya. Alhamdulillah selesai. Pada waktu itu langsung kita membuat kayak semacam surat pernyataan, dan kami emang butuhnya laporan seperti itu, seperti masyarakat. Kami sekaligus sebagai corong dari Kemenak, dan juga kita memberi fasilitas kepada warga apabila ada yang tidak enak gitu ya, tidak berkenan dalam hatinya, langsung melaporkan ke Kemenak. Alhamdulillah kita ini membuka gitu kan, membuka dengan laporan-laporan masyarakat sehingga memberikan solusi-solusi yang terbaik gitu. Jadi tidak ada yang namanya gesekan-gesekan di masyarakat. Seperti itu Pak tujuannya. Itu tujuan harmoni kehidupan tuh terjadi gitu. Alhamdulillah sampai saat ini ya. Nah, kita sekarang beralih ke Pak Haji Syahroni ini. Beliau ini perwakilan dari DKM Musola At-Taqwa Cibinong, Puri Nirwana 2 Cibinong. Nah, seperti apa itu kronologisnya Pak saat itu ya? Sampai tadi dibilang oleh Ustadz Ade, sebenarnya masyarakat bingung loh, kok ada yang lapor gitu. Nah, bagaimana sih penggunanya? Apa memang bising atau bagaimana? Terima kasih. Apa yang disampaikan oleh Pak Ade sudah panjang lebar, sudah istilahnya sudah cukup lah ya. Namun kami dari pihak Musola At-Taqwa benar Pak, awalnya tidak percaya ada laporan. Karena selama ini aman, rukun, tidak ada masalah, kok tiba-tiba dilaporkan oleh seseorang. Ya. Dilaporkan atas pengeras suara. Sebenarnya pengeras suara itu ya sudah standar apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Surat edaran nomor 5 tahun 2022 telah ditentukan batas ukurannya. Sudah kami jalankan Pak. Nah, dengan adanya laporan tersebut ya kami selaku DKM ya menerima Pak masukan, kritikan ya ke masyarakat kami, masyarakat kami tenang ibadahnya, tidak ada masalah, tidak mengganggu orang. Dan kami mohon maaf kalau seandainya ada seseorang yang mengeluarkan, mungkin dia punya masalah, ataupun dia punya sedang seks atau apa, kami tidak tahu. Itu seperti itu Pak. Ya kami ya semuanya menerima masukan, kritikan, asal masyarakat kami ibadahnya tenang. Mungkin itu aja Pak. Dan sempat ada pertemuan dengan pelapor. Selama ini yang melaporkan kami belum tahu siapa orangnya, belum pernah ketemu Pak. Ya. Bahkan dia sebenarnya dia pun penduduk Puri Nirwana 2. Cuma beda RW. Kalau kami RW 12, pelapor itu RW 13. Mungkin karena suara itu memang batas kami berdekatan. Ya, perbatasan karena ya. Usahakan letaknya di RW 12 itu ujung, sedangkan yang di belakang RW 13 itu berbatasan. Kurang lebih hampir 50 meteran. 50 meteran, oh iya masih kencang sih. Menurut informasi memang katanya suara pengeras itu melebihi suara masjid. Ya. Jaraknya berapa sampai masjid itu? Jarak masjid itu emang gak jauh Pak. Jauh ya? Ya mungkin kalau seandainya kalau ada masjid, karena kenapa kami bikin musola di situ kan? Iya, karena jauh dari masjid. Iya, makanya suara itu lebih keras musola daripada masjid karena lebih jauh. Jadi masyarakat bikin musola tuh karena memang ke masjid agak jauh. Betul Pak. Akhirnya musola lebih dulu apa bagaimana pembangunannya itu? Lebih dulu masjid dengan musola. Lebih dulu masjidnya. Seperti itu.
Tapi memang musola itu dibutuhkan oleh Betul masyarakat. Pak, karena namanya perumahan agak padat penduduknya. Oh iya. Seperti itu. Tapi sudah dapat izin itu. Izin dari masyarakat ya, tapi dari kabupaten kami belum mengajukan. Oh, belum sempat mengajukan. Nah, itu nanti diurus aja. Insya Allah. Karena ini tolong dibantu. wewenangnya di seksi Urais ada mengenai pendirian izin musola. Ada lagi yang ingin disampaikan Ya kami sampai saat ini bagaimana kondusif? menerima semua masukan kritikan agar musola kami rukun, damai, ya ibadah kami susu tentunya. Dan kami mohon maaf apabila daripada pelapor itu terganggu dengan sebagainya. Tapi kami pun akan berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan aturan yang ada. Dan memang sudah dibuatkan semacam berita acara ya. Betul Pak, hasil dari pertemuan kami dengan Pak Ade, Pak Kiai, ya, kita ada kesepakatan berbentuk ini bahwa kami ya, tentang akan kami ikuti aturan daripada surat edaran tersebut. Dan sama saat ini alhamdulillah kondusif ya. Alhamdulillah Nah, itu kondusif yang saat kita ini. harapkan kan begitu. Betul. Jadi ketika ada muncul riak-riak segera ditangani dan kemudian mencari solusi sampai akhirnya kehidupan masyarakat ya kembali normal ya, harmonis. Gitu Mas. Nah, sementara itu ya Pak Haji Terima Saroni. kasih. Terima kasih sama-sama. Nah, sekarang kita langsung ke Pak Kiai nih. Kebetulan beliau sekarang menjadi Kasih Urais Pembinaan Syariah. Nah, sebenarnya sejak awal kasus ini bergulir kan kita sudah ada semacam edaran itu kan, SE Menteri Agama nomor 5 tahun 2022 mengenai pedoman penggunaan pengeras suara di masjid atau mushola. Nah, ini pas ada kasus seperti itu bagaimana tuh Pak Kiai menyikapinya? Iya. Ya, terima kasih Kang Hasan, sobat televisi dan tentu hadir di tengah-tengah kita. Hormatan buat kita ya, menghadirkan tokoh masyarakat di lingkungan Polri Nirwana 2 Pura Harapan Jaya. Kebetulan beliau profesinya sebagai penghulu di bawah Kecamatan Bojonggede. Yang saya tahu beliau ini memang asli ya Cibinong dan tinggalnya pun tidak jauh jaraknya dari Musola At-Taqwa. Ya. Yang kedua di sebelah kanan saya ada pula sahabat rekan yang penuh semangat ya, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penjuru agama Islam non PNS di bawah Kecamatan Cibinong. Ada ya, alhamdulillah bisa meluangkan waktu hadir ya. Perlu saya sedikit sampaikan kepada Kang Hasan dan kepada sobat Haji, ya sahabat Haji di podcast Cepot milik ya Saling Informasi Kementerian Agama kita ini ya, terkait dengan adanya laporan dari salah satu warga yang mana laporan ini ada sudah di tahun 2023 di bulan Januari Awal tahun tidak salah di tanggal 23 bulan Januari di awal tahun. Sebelumnya sudah beredar cukup lama di tahun sebelumnya, yaitu surat edaran Menteri Agama Republik Indonesia yang 05 ya, surat edaran 05 tahun 2022 terkait tentang penggunaan pengaturan pengeras suara baik di masjid ataupun musola. Bahkan sebelum itu pun sudah ada surat edaran dari Dirjen ya di tahun 1978. Jadi sebetulnya masyarakat sudah mengetahui ini dari tahun ke tahun berjalan. Hanya ya itu tadi ya, kenapa surat edaran ini diterbitkan? Kenapa surat edaran ini dibuat di tengah masyarakat yang ada di kehidupan masyarakat kita? Ya, karena tentunya bertujuan untuk mewujudkan ketentraman, kenyamanan, dan kedamaian di tengah kehidupan masyarakat. Memang kita tahu ya sebetulnya, ya bukan sebetulnya, memang
pengeras suara ini salah satu media syiar Islam. Tadi betul, saya sendiri ketika saya mendatangi langsung ke musola Taqwa itu yang ada di alamat yang disebutkan tadi, yang disampaikan oleh beberapa tokoh yang memang beliau ini ada dalam kepengurusan DKM. Memang betul ketika mungkin ya pengeras suaranya ada kerusakan, bunyinya tidak keluar, suaranya tidak terdengar ke masyarakat yang di sekitar musola itu, akhirnya malah mereka mempertanyakan gitu, kok nggak ada yang azan gitu. Ya bahkan kadang kalau tidak ada suara sholawatan yang suaranya keluar ataupun mungkin tidak terdengar suara azan, ini ya masyarakat ataupun warga merasa tidak di ya artinya jadi ketibraan lah ya, artinya terlelap tidurnya karena tidak ada yang membangunkan gitu. Ya memang betul sebagai media syiar Islam dengan adanya pengeras suara ini. Tetapi itu tadi kita kan tidak sendiri. Pengurus DKM pun tidak tinggal sendiri, sekalipun punya sarana ibadah. Ya salah satunya musola yang dimiliki itu. Karena kan di sekitar musola itu ada warga yang mana ya maaf ya dari berbagai suku ataupun agama yang berbeda ya, kemudian dari tingkat ya sosialnya juga ya kita harus paham itu. Nah makanya adanya surat edaran ini itu tadi untuk mewujudkan semangat persaudaraan yang tetap terjalin, kemudian harmoni sosial pun tetap bisa kita ciptakan di tengah masyarakat. Gitu. Bukan berarti pemerintah melarang, tidak ada bahasa melarang. Ya, dari kapanpun tahun-tahun 78 itu pun keluarnya surat edaran, di situ tidak ada bahasa melarang. Hanya mengatur. Ya. Bahkan diperkhusus lagi lebih spesifik ya di surat edaran nomor 05 tahun 2022 ini sudah sangat jelas adanya pengaturan suara itu pun tetap diberikan keleluasaan untuk membangunkanlah ketika warganya masih terlelap tidur di waktu akan datangnya azan subuh. Ya, ada beberapa menit ya sebelumnya mungkin azan ya. Itu pun ada batasan waktu ya. Batasan waktunya semisal sholat subuh itu diberikan waktu 10 menit sebelum azan subuh dikumandangkan. Silahkan bisa jadi suara akan keluar pembacaan ayat suci Al-Quran, kemudian pembacaan sholawat pada Nabi besar kita ya silahkan diberikan waktu sesuai dengan edaran yang memang kita ketahui dan ini sudah diterima oleh masyarakat kita. Dan ini sangat memberikan jaminan kepada masyarakat luas ya, betapa indahnya hidup penuh dengan kebersamaan itu ya, betapa nyamannya hidup dengan kedamaian sekalipun berbeda agama, berbeda suku ya, berbeda serta dalam kehidupan sosial, tetapi ya dengan adanya pengaturan volume suara terkait dengan apa yang memang sempat diadukan oleh salah seorang warga itu pun inilah ya salah satu tujuan pemerintah kita melalui Menteri Agama kita dengan mengeluarkan surat edaran nomor 05 tahun 2022 ini terkait dengan tentang pengaturan penggunaan suara di masjid dan mushola. Ya. Memang betul ya, setelah itu langsung kita tangani secara responsif, langsung kita tindak lanjuti ya, komunikasi dengan salah seorang warga yang kebetulan beliau ini adalah memang bagian dari ASN Kementerian Agama yang bertugas di Kecamatan Bojonggede. Nah, langsung kami datang ditemani oleh Pak Ustadz Ade, Pak Firman waktu itu ya, Pak Satibi kalau tidak salah ya, datang ke musola itu ya, mereka tadi betul kaget, ada apa ini nggak seperti biasanya gitu ya. Ya saya sampaikan ya adanya pengaduan, yang mana pengaduan ini tidak langsung ke kami ke KUA, tapi pengaduan ini ke
kantor Kementerian Agama, atau mungkin sempat juga Sempat mungkin ke Kanu dialihkan ke makanya. tingkat provinsi ya, terkait dengan apa yang diadukan tadi itu rasa terganggunya dengan volume suara yang keras ya, yang terdengar keras sampai ke telinga pelapor tadi, merasa tidak nyaman, akhirnya mengadukanlah ya, keberatannya dengan adanya volume suara speaker di musola Taqwa itu. Ya, alhamdulillah sudah kita selesaikan. Ya, bahkan ya cairlah, artinya tidak ada hal-hal yang tidak kita kehendaki, semuanya sudah berjalan sesuai dengan harapan kita. Ya memang pada waktu itu si pelapor sendiri memang tidak hadir karena itu tadi tidak satu RT dan tidak satu RW. Beda RW. Bahkan pun kalaupun boleh saya sampaikan sebagaimana yang disampaikan oleh ketua DKM-nya, maaf ya, yang non muslim pun selama ini tidak merasa terganggu. Itu bahkan ketika ada kerusakan mix speakernya pun bahkan salah satu warga yang non muslim pun malah Membantu. dia Membetulkan. siap untuk memperbaiki ketika ada kerusakan. Indah ya. Ya. Tapi tetap ya, kita hormati, kita hargai siapapun ya, warga jamaah masyarakat. Kalaupun merasa terganggu dengan adanya volume suara yang terlalu keras, ya, kita pun harus mengikuti dengan adanya edaran ini. Betul. Jadi dengan adanya edaran ini jelaslah ada pengaturan suara, berapa batasan maksimal, ya, ke luar dan ke dalamnya pun sangat jelas Sudah diatur diatur. dalam surat edaran nomor 5 ini. Itu Hasan yang bisa saya jelaskan sampaikan. Luar biasa ini Pak Kiai, lengkap sudah nih ya informasi yang kita terima mengenai ada kabar Dumas penggunaan pengeras suara. Bagaimanapun memang pengeras suara itu salah satu syiar Islam yang fungsinya pasti akan banyak ya, terutama di tempat ibadah. Namun di sisi lain memang penggunanya kita harus bijak ya. Penggunanya harus bijak, dan tentu ketika suara azan berkumandang indah, siapa yang tidak akan tertarik untuk masuk masjid atau musola ya. Tapi ketika suara azan itu asal-asalan, memang ya apa yang terjadi gitu kan, di telinga kita juga mungkin tidak nyaman. Nah, disinilah Sobat LIG pentingnya tadi tabayun ya. Ketika ada masalah langsung gerak cepat, dan ini dilakukan oleh para pengurus DKM, kemudian dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor, respon cepat, dan akhirnya permasalahan ini terselesaikan, akar masalahnya terlihat atau jelas sehingga bisa dicari solusi yang terbaik. Dan sampai saat ini alhamdulillah tidak hanya pemeluk Islam atau pemeluk agama Islam, tapi pemeluk lain pun tidak ada yang merasa keberatan dan mereka hidup rukun sampai saat ini. Inilah tujuan adanya tabayun itu ya. Apapun masalah, ketika kita laksanakan tabayun atau silaturahmi, insya Allah akan selesai. Itu hikmahnya mungkin. Baik Pak Kiai, terima kasih nih. Iya, Kapan-kapan sama-sama. kita hadir kembali ya, ngobrol kembali di lain sesi ya. Karena permasalahan keagamaan itu tidak hanya masalah penggunaan speaker saja, tapi ada hal-hal yang bisa kita perbincangkan di sini. Tentunya adalah dalam rangka untuk memberikan pemahaman, memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat. Baik, Sobat LIG, kita coba terima kasih untuk para tokoh yang kita undang. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan sehat semuanya. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Salaman lagi. Terima kasih. Wah, Hasan. Haji, makasih banyak ya. Ini berita acaranya, yuk sudah ada di kamu ya. Ada dong. Iya, sama-sama. Ya.